Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu tercinta Rasulullah. Ia anak dari putri kandung Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sangat menyayangi cucunya, yakni Hasan dan Husain. Bahkan nama kedua cucunya itu baginda ambil langsung dari surga. Belum pernah orang Arab memakai nama tersebut. Dari segi perawakan wajah, tubuh, dan sikap, Hasan terbilang mirip dengan Rasulullah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia berkata, tidak ada seorang pun yang amat mirip dengan Rasulullah daripada Hasan bin Ali. Di samping itu, Rasulullah sangat mencintai Hasan. Kecintaan Rasulullah terhadap Hasan dapat kita temukan dalam berbagai riwayat hadis. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, suatu waktu ia melihat Rasulullah sedang mengasuh Hasan. Kemudian beliau meletakkan Hasan bin Ali di atas pundaknya, seraya berkata, "Ya Allah, saya mencintainya, maka cintailah dia." Tak bisa dipungkiri, tragedi malang menimpa Ali. Khulafaur Rasyidin keempat itu mati terbunuh. Ia ditusuk Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 di Masjid Agung Kufah. Pembunuhnya seorang Khawarij yang kecewa atas keputusan Ali yang menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah melalui arbitrase. Sepeninggal Ali, Hasan menjabat sebagai khilafah setelah ayahnya terbunuh. Ia dibaiat oleh penduduk Kufah. Ia tinggal di Kufah selama 6 bulan dan beberapa hari. Imam Jalaluddin Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bahwa di masa Hasan berkuasa, Muawiyah datang menemuinya. Ia meminta Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan padanya, sebab ia yang berhak memimpin umat Islam. Dengan lapang dada, Hasan kemudian mengirimkan utusan dan menyerahkan semua kekhilafahan pada Muawiyah. Akan tetapi dengan berbagai persyaratan, kelak ketika ia telah tiada, kepemimpinan itu akan diserahkan kembali kepadanya. Di samping itu, Muawiyah jangan menuntut apapun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Dan ia juga meminta Muawiyah agar membayar utang-utangnya. Ia resmi mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Langsung saja keputusan itu ditentang penduduk Kufah. Para sahabat yang pro padanya menyayangkan keputusan ceroboh Hasan. Ia dituding sebagai pengkhianat, juga dicap sebagai orang yang menghinakan kaum muslimin. Imbas dari tindakan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mendapat cemoohan itu, Hasan berkata, "Saya bukanlah orang yang menghinakan kaum mukminin. Namun saya tidak suka membunuh kalian lantaran berebut kekuasaan." Adapun sejarah mencatat Hasan wafat di Madinah. Terjadi perselisihan pendapat tentang waktu kematiannya. Ada yang menyebut pada tahun 49 Hijrah, ada juga yang menyebutkan pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Ada pula yang mengatakan pada tahun 51 Hijriah. Yang cukup mengagetkan adalah sebab kematian Hasan bin Ali. Jalaluddin Suyuti mengungkap misteri kematian Hasan, yaitu sebab diracun. Ia diberikan racun yang mematikan di makanannya, yang membuat dirinya harus kehilangan nyawa. Yang memberikan racun pada Hasan adalah seorang perempuan bernama Ja'dah binti Ash'as bin Qais. Ja'dah binti Ash'as tak lain merupakan istri Hasan sendiri. Tragis, kejam, dan mencengangkan. Lantas, apa motif Ja'dah membunuh Hasan? Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa dijelaskan, Ja'dah terkena tipu dan rayu Yazid bin Muawiyah.
Awalnya Yazid merayu agar memberikan Hasan racun. Jika Hasan mati, maka Ja'dah akan dijadikan istri oleh Yazid bin Muawiyah. Terperdaya hasutan Yazid, akhirnya Ja'dah pun tega membunuh suaminya sendiri, membunuh lelaki yang menyayanginya, membunuh cucu tercinta Rasulullah. Demikianlah kekejaman Ja'dah, wanita di balik kematian tragis Sayyidina Hasan. Melihat kakaknya kesakitan, Husain mendesak saudaranya itu memberitahu siapa pelaku yang tega meracuninya. Namun Hasan enggan memberitahu. Ia berkata, Allah lebih keras balasannya. Jika dugaanku benar bahwa aku diracun, jika tidak, demi Allah jangan sampai ada orang yang tidak berdosa ikut terbunuh karena diriku, kata Hasan pada Husain. Menjelang ajalnya, Hasan berwasiat pada Husain, jika kelak ia meninggal, ia ingin dikuburkan dengan jenazah kakeknya Nabi Muhammad. Akhirnya, Hasan dikuburkan dibagi bersebelahan dengan kuburan ibundanya Fatimah bin Muhammad. Itulah akhir riwayat hidup cucu Nabi Muhammad yang kelam, menyakitkan dan penuh duka.